Shalom, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online. Kita bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari adalah mukjizat bagi kita. Tema kita malam ini, mukjizat itu nyata, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Anggiat Aritonang STH. Selamat malam. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan, mensyukuri mukjizat-mukjizat yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar untuk mengakui dan memuji Tuhan atas mukjizat-mukjizat tersebut, serta menguatkan iman kita kepada Tuhan yang berkuasa untuk melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Marilah kita buka hati dan siap untuk menerima firman Tuhan yang akan membuka mata kita untuk melihat mukjizat-mukjizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, Bapa kami yang terkasih, kami berkumpul di hadapan tahta-Mu pada hari yang indah ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan kami atas segala mukjizat. Engkaulah Tuhan atas segala sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang telah Engkau lakukan di bumi dan di surga untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Bapa Sorgawi, pada ibadah ini, bukalah mata hati kami untuk melihat mukjizat-mukjizat yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk lebih peka dan bersyukur atas segala berkat dan mukjizat yang Engkau berikan dalam hidup kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, malam ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Anggiat Aritonang yang akan menaburkan firman Tuhan malam ini. Berikanlah kepadanya hikmat dan pengertian yang dalam akan firman-Mu. Mampukan beliau untuk menyampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa dan kejelasan, sehingga dapat menjangkau hati dan pikiran setiap orang yang mendengarkannya. Kami juga berdoa buat kesehatan beliau, berikan kesehatan, kekuatan dalam pelayanannya. Berkatilah beliau dan keluarganya. Berikanlah mereka perlindungan, hikmat, dan kasih-Mu dalam menjalani kehidupan. Semoga Tuhan, ibadah ini menguatkan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami, tidak lupa kami untuk mengingatkan untuk mensubscribe channel kami, Sylvia Margaret Huta Barat, agar saudara-saudari tidak ketinggalan konten-konten ibadah kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari juga boleh membagikan kepada saudara-saudari kita yang lain, agar lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saudara-saudari kami terkasih, renungan kita hari ini disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Anggiat Aritonang STH. Beliau saat ini memimpin jemaat di HKBP Mandala 1 Medan. Renungan khotbah kita diambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Kita buka hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat malam, selamat bertemu kembali di ibadah tengah minggu online kita pada saat ini dengan tema kita, mujizat itu nyata. Sebelum kita mendengarkan renungan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, tema kita tentang mujizat itu nyata diambil dari Yohanes pasal yang ke-6, dimulai ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada 7 tanda mujizat yang disampaikan dalam kitab Injil Yohanes ini. Mulai dari pasal yang kedua, di mana Yesus berubah air menjadi anggur di pesta Kana, sampai kepada pasal yang ke-11 tentang bagaimana Lazarus yang telah mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dengan tema kita mujizat itu nyata, kita melihat bahwa mujizat itu adalah suatu tanda dan salah satu cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia melalui tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda mujizat inilah yang merupakan suatu bukti nyata bahwa ada kuasa Roh Kudus yang menaungi Yesus Kristus. Ada salah satu kesaksian yang dinyatakan Tuhan Yesus ketika pesta itu kehabisan air, di mana Ibu Yesus menyatakan bahwa mereka telah kehabisan anggur. Lalu Yesus merubah air menjadi anggur. Itulah yang diperbuat Yesus, dan Yesus berkata bahwa apa yang harus aku perbuat selagi aku masih ada di bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa nas ini memberikan satu tanda mujizat di dalam pasal yang ke-6. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ketika orang berduyun-duyun, berbondong-bondong mengikuti Yesus, mereka juga kelaparan, dan para murid-murid Yesus mencari jalan bagaimana mereka harus dicukupkan dengan makanan sampai 5.000 orang. Lalu mereka hanya melihat ada anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Yesus Maha tahu apa yang ada dalam pikiran murid-muridnya. Lalu Yesus memberikan suatu tanda mujizat bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan, ia berdoa kepada Tuhan Allah. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan daging dalam
setiap pengikut-pengikut Yesus terpenuhi, bahkan lebih dari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Untung saja kalau kita lihat bahwa tidak ada plastik pada saat itu. Kalau ada plastik ya mungkin ya tornado sisa, ya banyak mereka yang memplastik, ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana suatu tanda mujizat ini dinyatakan oleh setiap manusia, lalu mereka merindukan lagi bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dalam ayat 29, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa Yesus mengatakan kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti, ya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana apa yang dilakukan Yesus terhadap orang yang telah menerima mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45, di mana seorang yang berpenyakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan belas kasihan, lalu Yesus mengatakan jangan memberitahukan kepada siapapun tentang mujizat ini. Ada hal yang menarik bahwa dikatakan dalam ayat 44, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lalu persembahkanlah nazarmu kepada Tuhan Allah, karena engkau telah menerima berkat bahkan melebihi dari apa yang patut kita terima. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti. Kadangkala banyak di antara kita ini yang mengikuti firman Tuhan ini oleh karena kebutuhan jasmani dan badani. Tidak hanya kebutuhan ya rohani, spiritual kita. Saya pernah melayani di Kalimantan, ada seorang remaja buruh Kalimantan, ya. Saya suruh dia berdoa, dia bau sekali berdoanya, ya. Lalu saya bilang sama dia, kamu rajin ke gereja ya? Rajin. Orang tuamu berarti mengarahkan kamu ya ke gereja. Oh enggak, Pak Pendeta. Kalau orang tua saya itu dan bapak mama itu di bawah tangga. Itu kalau dulu, nggak tahu sekarang ya, rumah di Dayak pedalaman itu pakai tangga. Mereka tuh di tangga. Kalau saya mau keluar nanti ke gereja, di sana istilahnya ibadah, ya, mau sembayang. Nah, kamu kemana? Mau sembayang. Apa kamu dikasih makan? Dikasih minum kalau kamu sembayang? Nah itu mereka bilang, iya Pak Pendeta. Ada juga di antara kita ini yang mengikut Tuhan itu ya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, ya. Inilah pemikiran orang yang ya materialis dan hanya mencukupi keinginan-keinginan ya badani dan secara jasmani kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, apakah mujizat itu memberikan suatu keampuhan bagi kita? Kita lihat bahwa apa yang kita terima dalam berkat-berkat yang melebihi dari apa yang patut kita terima, ya, ini adalah suatu anugerah berkat Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan ada sampai 3 orang yang telah mati, ya. Itu sampai Lazarus, anak laki-laki Zairus, ya. Itu tandanya bahwa tidak ada yang tidak mungkin diperbuat oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sampai mati pun bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Sebab tidak Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan. Dan dalam Markus 10 ayat
27 dikatakan bagi manusia hal itu mungkin tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin terjadi. Segala sesuatu itu mungkin dalam pikiran kita manusia tidak akan terjadi, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin terjadi. Kalau kita dalam segala pergumulan hidup, ya, dalam ekonomi, ya, pendidikan, pergaulan, sakit penyakit, pekerjaan, sekolah dan sebagainya, apapun itu tidak ada yang mustahil. Bayangkan kita, ya, sampai Lazarus yang sudah mati 4 hari pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus oleh karena anugerah Tuhan dan oleh karena kebaikan Tuhan. Lalu ketika kita menerima berkat yang daripada Tuhan, layakkanlah kita, ya, mendapati imam, mendapati tempat-tempat ibadah, mendapati tempat-tempat persekutuan doa. Lalu sampaikan nazarmu, sampaikan persembahanmu karena kita telah menerima berkat yang melebihi daripada apa yang patut kita terima. Contohnya kita masuk ke dalam perguruan negeri, ya, ini juga melampaui dari kemampuan kita dan layaklah kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, lalu menyampaikan sedikit persembahan kita kepada Tuhan sebagai nazar kita, sebagai janji iman kita kepada Tuhan Allah kita. Banyak yang saya alami dalam pelayanan saya, ada salah satu ibu yang sudah kanker payudara stadium 4. Lalu dia datang ke rumah. Ini yang saya sangat banggakan karena ibu itu dan suaminya datang ke rumah. Kebetulan saya tidak di rumah. Lalu dia telepon, "Amang, kami udah datang ke rumah, tapi Amang nggak di rumah. Apa itu nang ini mau minta doa." Saya bilang, "Nggak malum tanya saya mau inang. Kenapa?" Karena ibu itu yang sakit dan suaminya mendampingi istrinya untuk datang ke rumah pendeta. Kalau kamu sakit, datanglah kepada malim, imam, supaya kamu didoakan, diminyai. Saya melihat ada kuasa, ada suatu kerinduan, ada kelepasan dari ibu tadi untuk menjumpai pelayan hamba Tuhan. Lalu saya katakan, saya yakin Inang pasti sembuh. Saya langsung datang ke rumahnya, kami berdoa dan saya kasih, ya, kalau kita orang Batak parhitian, air, minum, air tiu-tiu, minum dan berdoa. Tidak sampai 1 tahun penyakitnya sembuh. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang menjadi satu tanda bahwa apapun yang menjadi kerinduan kita, orang tua kita yang belum bekerja, lalu ada dalam remaja di Batam, orang tua tidak bekerja, ya, lalu dia masuk ke perguruan USU, dia bilang sama saya, "Mang, kayak mana itu aku menang di USU, Mang. Lalu aku nggak punya uang, bapak nggak kerja, mama juga nggak kerja. Kita berdoa." Saya panggil Sintua, kami berdoa, Tuhan berkati. Lalu tidak cukup, saudara-saudaraku, hanya dengan doa. Lalu kami sharing, kayak mana Sintua? Oh, kita suruhlah, ini manajer ini, ya, ini bisa kita jumpai supaya orang tuanya kita diberikan pekerjaan. Kami langsung, ya, menjumpai ada manajer satu, lalu langsung dengan waktu yang sangat singkat orang tuanya bekerja, ya, dan, ya, gurunya ini bisa kuliah. Nah, sampai sekarang dia, kalau saudara sudah hampir semester terakhir di teknik sipil USU. Sampai sekarang, ini kesaksian yang nyata. Tidak ada yang mustahil kalau dalam pikirannya, aku nggak mungkin kuliah, Tuhan, karena uang orang tua tidak ada. Nah, ini yang menjadi suatu bukti nyata bahwa kasih Tuhan, kedatangan Tuhan di dunia ini memberikan bukti yang nyata kepada kita. Semoga saudara-saudara ini kasih Tuhan, adik-adik kami semua, jangan putus asa
frustasi oleh karena kenakalan, narkoba, dan sebagainya, mujizat Tuhan ada, pasti akan memberikan kesembuhan bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa ya, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan dalam setiap manusia, supaya Engkau membuktikan kepada kami Tuhan, suatu karya nyata yang Engkau berikan kepada kami. Ini adalah salah satu caramu Tuhan untuk menyatakan keberadaanmu kepada manusia melalui tanda-tanda yang ajaib, yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Semoga Tuhan yang memampukan kami dalam segala pergumulan hidup kami, baik sakit penyakit, baik dalam kebutuhan perkuliahan, kebutuhan sekolah, pergumulan atas orang tua kami yang mungkin ada yang kurang harmonis di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam hubungan kami dengan sesama kami, teman kami Tuhan, ataupun dalam kenakalan-kenakalan remaja yang mungkin menghantui pikiran kami, pergumulan kami, dan penyakit-penyakit yang lain. Tuhan memampukan kami Tuhan supaya mujizat-Mu nyata bagi kami. Tuhan yang memberikan suatu keampuhan, membawa segala penyakit kami, pergumulan kami Tuhan, supaya ini Engkau lepaskan dari segala beban hidup kami. Supaya kami juga Tuhan senantiasa Tuhan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kami, hanya dengan seremonial untuk mengikut Engkau, tetapi bagaimana kami telah menerima berkat-Mu Tuhan melalui nafas kehidupan yang Engkau berikan. Itu adalah satu tanda mujizat yang Engkau berikan bagi kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu yang menaungi setiap kehidupan kami. Layaklah kami Tuhan untuk mendapatkan bait suci-Mu dalam ibadah kami Tuhan, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur kami ketika kami menerima berkat-berkat yang begitu baik, yaitu dalam kesehatan dan dalam sempurnaan yang kami terima dalam jasmani kami Tuhan dan juga rohani kami. Terima kasih Allah Bapa, Engkau memberikan semangat kepada anak-anak-Mu Tuhan yang dalam masa pendidikan, kerjaan Tuhan yang campur tangan. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat pengetahuan kepada mereka, terlebih kepada anak-anak kami yang akan mengikuti ujian akhir semester Tuhan, ujian-ujian di perkuliahan, dan sebagainya Tuhan yang campur tangan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan pencerahan yang baik ke dalam pikiran mereka, supaya apa yang mereka akan ikuti dalam ujian-ujian itu dapat berjalan dengan baik dan memenuhi apa yang mereka harapkan untuk masuk ke tingkat perguruan atau sekolah negeri atau perguruan yang mereka kehendaki, supaya anak-anak-Mu Tuhan mendapatkan cita-cita, mendapatkan pekerjaan yang baik, supaya nyatalah mujizat-Mu Tuhan yang kami rasakan nantinya oleh karena berkat dan karya-Mu yang akan kami nantikan di masa yang akan datang. Tuhan yang memberikan suatu masa depan yang gemilang bagi seluruh generasi muda kami, supaya kami tetap senantiasa tekun dalam ibadah kami, untuk takut akan Engkau dalam segenap jiwa kami, dalam spiritual kami Tuhan. Dan dalam bekerja Tuhan, Tuhan yang memberikan kami pekerjaan. Engkaulah gembala kami ya Tuhan, yang memberikan kami padang rumput yang hijau, pada air yang tenang. Engkau yang memberikan berkat, supaya Tuhan juga campur tangan kami memperoleh pekerjaan yang baik dan jabatan yang baik juga, lebih meningkat Tuhan dari apa yang sebelumnya. Dan ketika para anak kami, saudara-saudara kami Tuhan, para generasi muda yang sudah cukup umurnya, Tuhan yang memberikan suatu jodoh yang baik yang kepadanya Tuhan, agar apa yang menjadi kerinduannya juga tercapai oleh karena kasih dan berkat-Mu. Berkatilah Tuhan pemimpin bangsa ini Tuhan, supaya tetap dalam rendah hati dan takut akan Tuhan,
Berkati ibadah tengah minggu ini Tuhan, semoga diminati banyak pemirsa, generasi-generasi muda yang mau bersekutu dalam ibadah tengah minggu online ini Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka, semoga ibadah ini semakin diminati dan banyak ditonton oleh para pemirsa, khususnya pada generasi muda. Berkati Ibu Sipia Margaret Tabarat dan seluruh para staf yang mendukung ibadah ini Tuhan dapat terselenggara. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan agar apa yang menjadi kerinduan mereka, harapan mereka dapat berjalan. Semoga ibadah ini Tuhan, ibadah tengah minggu online ini dalam YouTube channel ini Tuhan dapat berjalan dengan baik dan semakin lebih meningkat oleh karena anugerah-Mu Tuhan dan berkat-Mu yang menaungi ibadah ini dapat terselenggara. Terima kasih Tuhan di atas segala kekurangan kami Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Tuhan yang memberkati kami, mengampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan seluruhnya hidup kami Tuhan dalam tangan pengasihan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.